وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, aidin wal aidat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya tidak ada tempat istirahat bagi seorang mukmin selain ketika dia melangkahkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah wajar apabila sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan la rahata li mu'min, tidak ada waktu istirahat bagi seorang mukmin kecuali ketika dia melangkahkan kakinya di surga. Surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, di mana 100% rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah berikan kepada mereka yang menjadi penghuni surga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini jelas tidak setiap orang bisa masuk surga, karena sejatinya surga ini hanya diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang dimaksud orang takwa tersebut? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan surga bagi mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama karakternya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Pengungkapan fisarra'i wad dharra'i ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya orang yang bertakwa yang sudah disediakan surga bagi mereka tiada lain adalah mereka orang-orang yang sudah menjadikan infak sebagai akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya mau susah dia bisa mengusahakan berinfak, mau senang apalagi dia dengan mudah bisa berinfak. Karena sejatinya kata Nabi SAW, ittaqin nar walau bisyikki tamratin, jagalah dirimu dari siksaan api neraka dengan sepotong kurma yang engkau sedekahkan. Maka orang yang bertakwa, yang dia bisa berinfak dalam keadaan senang maupun sulit,
inilah mereka orang-orang yang sudah bisa mengalahkan sifat bakhil yang ada dalam dirinya. Karena Quran menerangkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya kecintaan manusia terhadap dunia itu, terhadap harta itu begitu luar biasa kuat. Lalu dia bisa mengendalikan dunia dengan dia bisa berinfak dalam dua keadaan inilah manusia yang sudah bisa mengalahkan sifat bakhil yang ada dalam dirinya. Makanya kata Allah, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang diselamatkan dari sifat bakhil yang ada dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ketika dia sudah bisa mengalahkan sifat bakhil yang ada dalam dirinya, maka orang ini dituntut oleh Allah untuk meningkatkan kembali lagi kualitasnya, wal qaziminal ghaiz, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Setiap manusia mempunyai emosi, setiap manusia mempunyai amarah. Tetapi orang ini menahan amarahnya sebab ada perkara besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya ketika ada seorang sahabat datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah nasihatilah aku. Paraddada miraran, orang ini terus saja berkata demikian. Lalu Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu ini pemarah, walakal jannah, maka bagimu itu adalah surga. Bukan berarti kita harus mengabaikan amarah ini. Sebab Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang tidak marah pada perkara yang seharusnya dia marah, maka sesungguhnya dia itu keledai. Akan tetapi kita marah dalam bingkai yang baru, dalam bingkai yang bisa mendekatkan kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan marahnya pun karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurnalah iman yang dia miliki. Oleh sebab itulah wal kadhiminal ghaidh merupakan simbol daripada manusia yang bisa mengalahkan amarahnya. Makanya Nabi mengingatkan pada kita, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal qada. Orang yang kuat, orang yang hebat, bukanlah orang yang jago silat, bukanlah orang yang jago gulat, walakin yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib, apabila kalian marah maka diamlah. Jangan kalian memutuskan perkara dalam keadaan marah, sebab hal itu hanya akan berujung kepada penyesalan. Setelah kita bisa mengalahkan sifat bakhil yang ada dalam diri, lalu kita bisa mengalahkan sifat bakhil yang ada dalam diri kita, kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, maka Allah menuntut kita untuk mengupgrade lagi satu karakter,
yaitu wal'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dalam kitab Lisanul Arab, Imam Ibnul Manzur beliau mengatakan bahwasanya arti al-afu al-mahwu wa tamsu, yaitu menghapus dan menghilangkan. Sehingga wal'afina 'anil nas itu berarti adalah mereka orang-orang yang menghapus dan menghilangkan kesalahan orang lain yang kena kepadanya. Makanya kemarin 10 hari terakhir kita minta kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, dalam artian kita mohon, ya Allah, hapuslah, hilangkanlah seluruh dosa-dosa yang kami lakukan. Maka agar ampun dari Allah ini muncul, maka Allah pun memerintahkan kita supaya tidak menjadi pribadi yang pendendam, tapi sebaliknya menjadi pribadi yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin musluha, dan balasan keburukan itu tiada lain adalah dengan keburukan. Ini namanya adlun, sebanding. Ketika orang tidak ramah lalu kita sikapi dengan tidak ramah lagi, ini namanya adlun, sebanding. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, tapi barang siapa yang dia mau memaafkan lalu dia mau berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat salah kepadanya, fa'ajruhu 'alallah, maka pahala yang besar itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq naik hitam dan marah. Kenapa beliau marah? Sebab anaknya Aisyah dituduh berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Padahal yang namanya Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal tidak pernah berselingkuh. Siapa yang menyebarkan gosip miring itu? Tiada lain adalah Mistah. Mistah ini adalah orang yang hidup kesehariannya saja dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika tahu Mistah yang menyebarkan gosip tersebut, apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq marah dan mengatakan, mulai hari ini aku tidak akan mau lagi memberikan bantuan kepadamu. Satu reaksi yang wajar Abu Bakar sebagai manusia. Tapi ketika turun ayat paman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, maka Abu Bakar memanggil Mistah, "Hei Mistah, berapa karung kurma yang aku berikan kepadamu? Misalkan 1 karung, mulai bulan ini aku akan beri kamu 2 karung. Berapa dinar yang aku beri? 10 dinar. Mulai bulan ini dan seterusnya aku akan beri 20 dinar." Kenapa Abu Bakar seperti ini? Abu Bakar mengatakan, dan sungguh ampunan dari Allah ini lebih baik dari apapun juga. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah seorang hamba mau memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah akan tambahkan kemuliaan kepada orang tersebut. Orang yang memaafkan diangkat derajatnya. Orang yang dolim dimaafkan oleh Allah dikarenakan orang yang didolimi memaafkan. Sehingga nanti di akhirat tidak akan ada orang yang muflis, di mana orang muflis itu adalah orang yang datang pada hari kiamat
membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, saum dan yang lainnya, tapi habis di tengah jalan dikarenakan apa? Dikarenakan banyak orang yang dizolim oleh dia. Dengan menjadikan kita pribadi pemaaf, maka orang yang mendolim tidak akan menjadi muflis. Sebagai penghargaan besar dari Allah, maka Allah akan angkat derajat kita kelak nanti pada hari kiamat. Oleh karena itulah kata Nabi, irhamu turhamu, waghfiru yaghfir lakum. Berkasih sayanglah kalian terhadap sesama, turhamu, maka kalian akan disayangi. Waghfiru yaghfir lakum, maafkanlah kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Bahkan hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dengan kita memaafkan, memang luka ini belum sembuh seutuhnya, tapi dengan seiring waktu maka luka ini akan sembuh dengan sendirinya, sebab ampunan, maaf, tingginya derajat di surga nanti Allah sudah siapkan bagi siapa saja dari hamba-hambanya yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Syahid dalam kitab At-Targhib juz 1 halaman 132 dikatakan, ada hadis dari Abdullah bin Abbas, idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin, apabila hari kiamat tiba, yunadi munadin fayaqulu, akan ada yang menyeru, ainal afuna anin nas, di mana orang-orang yang mau memaafkan kesalahan sesama. Halummu ila rabbikum, mendekatlah kalian kepada Tuhan kalian. Wa haqqa ala kulli muslimin idza afa an yudkhilahu Allahul jannah. Jadi kata Allah, halummu ila rabbikum, mendekatlah kalian kepada Tuhan kalian. Khudhu ujurakum, ambil pahala kalian. Maka kata Nabi, wa haqqo ala kulli muslimin idza afa an yudkhilahu Allahul jannah. Dan satu hal yang pasti bagi seorang mukmin, ketika dia mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pastikan dia itu bisa masuk surga. Maka ibadah saum selama 1 bulan melatih kita untuk mengalahkan sifat bakhil dalam diri, melatih kita untuk bisa mengalahkan hawa nafsu, melatih kita menjadi pribadi yang jauh lebih sabar, sehingga kita menjadi manusia yang jauh lebih welas asih dengan memberikan pengampunan dan maaf terhadap kesalahan sesama. Oleh karena itulah baru kata Allah Subhanahu wa ta'ala, uiddat lil muttaqin, surga itu Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, yang bisa mengalahkan sifat bakhilnya, yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, yang ketiga yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semoga dengan ibadah saum yang sudah kita lakukan selama 1 bulan kemarin, Allah menerima ibadah kita seluruhnya, Allah mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya, dan semoga tahun depan Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan. Dan yang terakhir, semoga Allah mengumpulkan kita beserta keluarga kita masing-masing di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah,
Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah Anda semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.